Oke teman-teman, kali ini saya sudah berada di custom room Nusantara ELTS versi 1.1 unofficial Android 10 by Zakima di Redmi Note 5 Pro. Oke, seperti biasa kita akan coba review custom room ini, full setting dan beberapa fitur-fitur yang ada di Nusantara ELTS versi 1.1 ini. Di channel port room tertulis changelognya ditambahkannya MIUI kamera, lalu adanya versi GAPS dan Vanilla, kemudian CTS True by default, kemudian selinuknya enforcing dan beberapa improvement lainnya. Oke, setelah saya menggunakan room ini, awalnya sangat smooth ya. Mungkin beberapa hari ke depan pun sepertinya akan smooth karena emang beberapa fitur-fitur di sini sangat baik ya. Kemudian ditambah ini adalah Android 10, tentunya akan stabil dan beberapa fitur-fitur tambahan yang ditanamkan di room ini. Oke, seperti biasa kita akan coba buka setelan. Lalu di sini kita bisa lihat tampilannya sama seperti Nusantara Project ya. Kemudian kita cek di jaringan dan internet, kita coba aktifkan normal, kemudian SIM card normal, dan kita coba aktifkan bersama dengan WiFi. Oke, normal juga, tidak ada masalah. Lalu kita akan coba cek di bagian Nusantara Wings. Tampilan di sini pun tidak berbeda jauh ya, sama seperti project Nusantara yang dibuild oleh Go 8S ataupun yang RZ Saha. Kita bisa cek di bagian themes, ada Nusantara Wings background, font, kemudian accent picture, icon shape, visual mode, dan yang lainnya. Di notifikasi pun juga sama, ada beberapa fitur-fitur yang bahkan sama ini sepertinya. Di tambahan ini kita bisa lihat ada spoofing ya. Di antaranya ini fitur allow signature spoofing, kemudian unlimited photo storage, unlock higher FPS in games, dan unlock higher quality stream. Dan kita bisa cek di sini di unlock higher FPS. Nanti kita akan coba review di game PUBG ya, apakah bisa smooth 90 fps atau tidak. Dan adanya tambahan gaming mode ya, dan bisa aktifkan game turbo seperti itu. Oke, di bagian lock screen sama ya, mungkin di fitur-fitur ini sama semua. Baterai icon style, ada beberapa option ya nih, landscape R, style A, style B. Kita coba cek yang defaultnya, kemudian yang style A, style B. Oh mantap. Oke, kita bisa lihat di sini ada tambahan 2 style baterai icon ya. Oke, lalu kita cek di bagian career label, clock option, kemudian icon manager, ada 2 status bar, traffic indicator, berjalan normal, power menu, navigation, button. Oke, lalu kita cek di bagian baterai. Di sini kita bisa lihat adanya fitur smart charging. Kalian bisa atur start dan stop trigger level. Pada saat berapa persen dia akan berhenti dan berapa persen dia akan berjalan lagi pengecasannya. Lalu di bagian tampilan sama standar, adanya fitur display color kalibrasi ya, atau KCL. Kalian bisa pilih sesuai selera kalian dan kalian bisa set di sini ya. Oke, kita cek bagian suara. Di sini adanya Mi Sound Enhancer, kalian bisa aktifkan, kemudian kalian pilih tipe headphone yang kalian gunakan atau bisa kalian pakai. Lalu di penyimpanan kalian bisa lihat di sini sistem memakan 12 GB, tidak ada masalah. Di bagian keamanan
kunci layar, sidik jari, face unlock, jalan, dan adanya app locker ya untuk mengunci aplikasi dengan kunci layar, bisa pola, pin, ataupun sandi. Lalu kita cek di bagian sistem, kemudian gestur. Navigasinya ada 3 model ya. Kita bisa lihat di bagian versi Android di sini. Versi Android 10 Nusantara version 1.1 ELTS unofficial dibuat oleh Zakima. Kemudian patch keamanan Androidnya 5 Maret 2022 dan menggunakan kernel Super Ryzen versi 18 EOL ya. Ini adalah yang overclock ya. Kemudian selanjutnya enforcing. Oke, lalu di room ini ada 2 kamera ya. Yang pertama kamera lens AGOS ini, dan yang kedua Mi kamera. Alternatif apabila kalian senang dengan 2 kamera ini, kalian bisa menggunakan Gcam ya. Lalu di fitur di room ini ada fitur ini ya, 4 fitur ini. Kemudian kita cek, ini bagian status bar dan ini bagian quick setting. Tidak berbeda jauh ya dengan Android 10 Nusantara Project. Kemudian kita akan coba tes, dan ini adalah hasil dari CPU throttling test yang saya lakukan. Mendapatkan hasil di maksimal 143, lalu rata-ratanya 131,3 dan minimalnya 110,4 GPS ya. Di sini tertulis maksimal CPU clocknya 2,2 GHz ya. Jadi ini menggunakan kernel yang overclock. Kemudian ini adalah hasil dari AnTuTu benchmark di Redmi Note 5 Pro Nusantara ELTS ini, mendapatkan skor menyentuh 193.028 ya. Ini adalah skor AnTuTu tertinggi ya yang pernah saya lakukan pengetesan di custom ROM. Mantap. Kemudian pada saat membuka Google Photo, kalian bisa lihat di sini unlimited free storage for photo dan video is included with your pixel. Ini fitur dari custom ROM Nusantara ini. Dan ini adalah hasil dari grafik PUBG Aftermath ya yang saya install. Mendapatkan grafik smooth dan frame rate-nya 90 fps. Kemudian tertinggi grafiknya dapat high display dan frame rate-nya HD ya. Oke, mungkin cukup sekian ya review saya di custom ROM Nusantara ELTS versi 1.1 unofficial by Zakima. Saya rekomendasikan ROM ini untuk penggunaan daily ataupun gaming ya, karena saya rasa ini ROM yang sangat stabil dan cocok untuk kalian. Oke teman-teman, kali ini saya akan coba flash ROM Nusantara ELTS versi 1.1 unofficial oleh Zakima di Redmi Note 5 Pro. Oke, sebelum kita lanjut, jangan lupa kalian untuk subscribe channel ini. Oke, terima kasih. Di sini saya menggunakan recovery Orange Fog ya. Oke, sebelum kalian masuk ke proses install ROM, kalian pastikan sudah menyiapkan bahan-bahannya dan saya sertakan linknya di deskripsi. Oke, kalian masuk ke recovery dengan cara menekan tombol power dan volume up bersamaan hingga keluar logo Mi. Setelah itu kalian akan tampil seperti ini. Kalian pilih icon tong sampah ya, yang ini. Lalu kalian lihat di situ ada 2 option. Yang pertama WIP dan yang kedua adalah format data.
kalian lakukan clean flash di bagian WIP dan kalian centang beberapa option yaitu Dalvik, kemudian Change, System, Vendor, dan Data. Oke, setelah kalian centang, kalian pilih Sweep to WIP. Lalu tunggu proses whipping berjalan. Oke, setelah proses whipping kalian langsung pilih back, kemudian akan tampil seperti ini. Nah, setelah ini kalian pilih room yang akan kalian flash ya. Jika sudah, kalian langsung klik, lalu kalian sweep to install. Lalu kalian tunggu proses flashing roomnya berjalan. Oke. Setelah proses flashing berjalan sukses, maka kalian akan melihat seperti peringatan teks berwarna oranye seperti ini ya. Kalian abaikan saja, tidak apa-apa. Setelah kalian flash room ini, kalian langsung pilih back. Lalu kalian install additional files. Di sini saya menggunakan yang pertama yaitu disable force and script, dan yang kedua yaitu Magis. Oke, kalian pertama pilih disable force and script, klik. Setelah klik, kalian klik add to quick untuk mempercepat proses pengerjaannya ya. Kalian klik add to quick, lalu kalian pilih Magis. Jika sudah, kalian di situ akan melihat di atasnya quick to off to ya, di sini ya. Berarti ada 2 file yang akan di flash. Setelah itu kalian tinggal sweep to install. Lalu tunggu prosesnya hingga selesai. Nah, apabila prosesnya sudah selesai, kalian tinggal klik menu di bagian ini. Kemudian kalian reboot. Setelah reboot, kalian pilih yang sistem. Secara otomatis recovery akan reboot dan masuk ke booting. Dan kalian tunggu saja proses bootingnya, biasanya sekitar 3-5 menit ya. Oke, kalian tunggu. Namun apabila lebih dari 5 menit, kalian bisa reboot ulang paksa ya, dengan cara menekan power hingga ada getaran dan muncul icon Mi ya. Oke. Sebelum kalian masuk ke home screen, pada saat booting kalian akan melewati dulu Android setup. Nanti kalian selesaikan Android setup. Setelah itu secara otomatis kalian akan diarahkan ke home screen. Sampai situ proses flashing room dinyatakan selesai lah. Beres, tidak ada masalah apapun. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa untuk like dan share, dan ikuti terus channel ini dengan cara mensubscribe agar mendapatkan video-video terbaru dan bermanfaat lainnya. Oke, terima kasih.